is human. To forgive is divine. To err is human. To forgive is divine. Berbuat salah, khilaf, salah dan dosa adalah kodrat kemanusiaan kita. Tak seorang pun yang luput dari ini. Tetapi kalau orang mulai mampu mengampuni, itu berarti ia semakin hidup dalam semangat ilahi, keilahian Tuhan Allah sendiri. Itu diambil dari kutipan Alexander Pope, seorang penyair. Yang dengan jelas dan dengan jernih menyatakan realitas kehidupan, sekaligus menggambarkan apa yang tadi kita dengarkan dalam bacaan-bacaan pada Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kesadaran ini penting. Kesadaran bahwa kita semua adalah manusia-manusia yang rapuh dan lemah. Maka mengawali ibadah resmi gereja, yaitu perayaan Ekaristi, selalu diawali dengan ritus taubat. Entah memakai Kyrie eleison, Christe eleison, atau dengan saya mengaku, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itulah realitas siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kalau orang tidak sampai pada pengalaman kesadaran ini, tentu saja ia juga kalau dia merasa baik-baik saja tidak pernah berdosa, maka dia juga tidak merasa butuh Tuhan. Tidak butuh pengampunan Tuhan. Tidak butuh belas kasih Tuhan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu itu kepada perempuan ini. Dalam sebuah wawancara di awal-awal masa kepausannya, Paus Fransiskus ditanya oleh reporter, Bapak Suci, siapakah Anda? Kalau Anda harus ditanya siapakah Anda akan menjawab apa? Jawabannya begini, saya tidak tahu deskripsi apa yang paling tepat. Saya seorang pendosa. Inilah definisi yang paling akurat dan paling mendasar. Ini bukan kiasan, bukan soal genre sastra, tapi inilah kesadaran iman sebagai seorang Kristiani. Saya seorang pendosa. Dan dia lalu meneruskan, ketika pertama kali dinyatakan bahwa ia terpilih dalam konklav, seturut tradisi, maka akan ditanya oleh kader yang senior, apakah Anda menerima hasil pemilihan ini? Ya, dia boleh jawab dua, menerima atau tidak menerima. Dan beliau mengatakan, ketika saya menjawab accepto, saya menerima, dalam kesadaran saya adalah saya seorang pendosa, tapi saya percaya pada belas kasih dan kesabaran Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tak terbatas. Dan saya menerimanya dengan semangat pertobatan. Jadi kalau ditanya, who am I? Nah, ini jawaban Paus Fransiskus. Kesadaran diri yang paling dasar di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, sesuai dengan apa
yang dihayatinya sebagai seorang Yesuit, apa yang disampaikan oleh Santo Ignatius Loyola dalam gambaran sebuah visi hidup, kesadaran akan yang ilahi itu, non coercere a maximo sed contineri a minimo divinum est. Yang maha besar, tak terbatas, tak terhingga, namun dapat tertampung dalam yang paling kecil. Inilah yang ilahi. Inilah misteri inkarnasi. Kita diajak hidup dalam sebuah kelapangan, keluasan perspektif, horizon. Tapi kita sadar akan realitas yang nyata. Inilah spiritualitas inkarnasi. Bahwa yang maha kuasa bisa menjadi yang dalam sosok yang lemah, yang rapuh, dan itulah yang kita rayakan dalam misteri inkarnasi. Kita diajak untuk menempatkan diri kita dalam perspektif yang besar, horizon yang luas, hati yang lapang. Dan inilah yang diharapkan dari kita semua setelah kita menjalani masa prapaskah kita selama hampir selesai ini, 40 hari prapaskah. Kita sampai pada hati yang lapang, cakrawala yang luas, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang kecil dengan hati yang besar, yang terbuka akan karya Tuhan dan terbuka akan sesama. Belajar menempatkan hal-hal kecil, hal sederhana dalam cakrawala yang luas, yaitu hadirnya kerajaan Allah, yaitu menampilkan wajah belas kasih Allah. Dan itulah yang memberikan bingkai dari bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, teristimewa bacaan Injil hari ini. Maka sebenarnya ini adalah memberikan pada kita pada bagian akhir. Karena minggu depan kita sudah mulai Minggu Palma, Pekan Suci. Pada bagian akhir diberikan cermin yang gede, kaca benggala, supaya bisa ngaca, bisa melihat diri kita dengan transparan di hadapan Tuhan. Dihadapkan pada kaca yang besar untuk melihat diri kita, siapa kita sekarang ini. Maka ini bukan tema soal pengadilan, soal tidak ada urusan itu. Cermin kita melihat, kita ada di mana ini? Kalau kita dalam gambaran sebagai yang sedang dalam situasi berdosa, ya bertobat. Kalau Anda sudah merasa mungkin orang yang baik-baik, ingat, tidak berarti bahwa Anda berhak mengadili orang lain. Sebaliknya, justru Anda diajak untuk memiliki sikap hati seperti Allah, hati yang berbelas kasih, yang memberi harapan, yang memberikan kesempatan, yang memberikan hidup. Ini maksud dari kisah-kisah yang ditampilkan hari ini. Maka kalau kita melihat kisahnya menjadi sangat menarik. Karena ya ada suatu pembalikan yang dianggap dulunya adalah sebagai antagonis, itu yang perempuan. Yang protagonis adalah kaum Farisi, ahli Taurat dan massa yang merasa dirinya benar dan merasa berhak untuk menghukum. Tapi dengan kata-kata Yesus, barang siapa di antara kalian tidak berdosa, silahkan ambil batu pertama dan lempar pada perempuan ini. Begitu disampaikan suatu standar, sebuah kriteria yang disampaikan Yesus, mereka hanya berhak berkatakan Musa dan hukum Taurat
menyatakan kalau ada kasus seperti ini, maka dia dirajam sampai mati. Yang menarik dalam kisah tadi, ketika Yesus mulai mengatakan yang merasa tidak berdosa silahkan lempar batu. Ternyata dikatakan mulai dari yang tertua satu persatu meninggalkan. Itu artinya apa? Ini penting ini. Kita kalau ulang tahun selalu berdoa supaya panjang umur. Bagus. Baik-baik saja. Tapi ingat baik-baik. Kalau ada panjang umur, banyak umurnya, banyak usianya, itu berarti ada dua. Makin bijaksana, itu yang diharapkan. Tapi juga adalah makin banyak dosanya. Jangan lupa. Makin banyak umur Anda, makin banyak kesempatan Anda dosa. Maka dikatakan mulai dari yang tertua. Karena sadar diri, yang paling tua kemungkinan banyak dosanya. Harapannya sih makin bijaksana. Dari mereka yang mau menuduh, menuntut dan mau menghakimi, justru mereka yang sekarang tertuduh, terhakimi oleh nuraninya berkat kata-kata Yesus. Ini juga kisah menarik ya. Justru kritik Yesus juga. Orang berzina kan masa sendiri. Dan selain salahkan perempuan, itu aneh. Itu yang tidak adil. Itu yang dibela Yesus. Kenapa tidak dua-duanya? Justru yang dipersoalkan hanya yang perempuan. Lah, yang lain gimana? Ini juga bertanya. Kenapa hukum itu tidak adil? Hanya menghukum yang perempuan, yang laki-laki. Maka kalau dikatakan yang tidak berdosa, dosa dipahami sebagai melawan hukum Taurat. Dan hari kita diingatkan akan kriteria baru yang disampaikan Yesus. Dosa tidak hanya berarti melakukan hal yang melanggar hukum Tuhan, perintah Allah, dan berbagai macam kejahatan yang lain. Baik kejahatan biasa maupun extraordinary crime. Extraordinary crime termasuk. Tapi juga ini dikatakan Santo Yakobus. Nanti dibaca Santo Yakobus, surat Yakobus bab 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Nah, ini yang gak pernah dipakai ini. Orang yang pakai hukum karena apa? Dosa berarti melawan hukum. Melawan seluruh perintah Allah. Tapi hukum ini gak pernah dipakai. Kalau diterapkan, ya semua orang pasti merasa berdosa. Yaitu tidak melakukan kasih, itu dosa. Maka inti penting dari dosa adalah melawan cinta kasih. Maka hari ini kita diingatkan ya diberi cermin itu. Kalau ada orang merasa tidak, wah saya baik-baik, saya nggak punya dosa, ngapain ngaku dosa itu? Ya baca ini hari ini. Seandainya pun Anda lakukan hal yang baik semua, yang tidak pernah melawan hukum Tuhan, hukum negara. Pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah Anda sungguh melakukan cinta kasih, kebaikan ketika hati Anda tergerak, digerakkan oleh Tuhan. Maka dalam pengakuan tobat di awal dikatakan dalam tindakan, perbuatan, dan dalam bahasa Indonesianya kelalaian. Itu masuk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya
in what I have done and in what I have failed to do. Yang aku tidak jadi melakukannya. Maka hari ini kita diingatkan supaya mari kita kembali. Dan kalau begitu siapa yang bertobat? Ya semuanya. Dan kalaupun Anda merasa diri mungkin sudah baik, itu sekali lagi tidak berarti bahwa Anda berhak menghakimi orang lain. Karena berhak menghakimi, itulah hak prerogatif Allah saja. Maka saya diajari anak-anak itu, kalau nunjuk-nunjuk gitu, nunjuk orang ini, satu ke orang lain, tapi tiga ke kita. Harus sadar itu. Satu ke Tuhan itu. Maka Paulus ketika ditanya tentang berbagai macam, siapakah saya sehingga saya mengadili orang. Itu Paulus ngomong begitu. Bicara begitu. Tidak semua kita berhak mengadili. Maka mari mohon rahmat Tuhan supaya kita boleh. Kita punya mobil, kalau naik mobil itu punya spion ya. Spionnya itu lebih gede atau lebih kecil? Spionnya lebih kecil. Tapi di depan itu kacanya gede. Supaya bisa melihat lebar. Tapi cukup kita bisa melihat si kecil sesekali. Itu dikatakan Santo Paulus. Aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan apa yang ada di hadapanku. Maka kita diajak untuk itu. Dalam pepatah ya, Palu ya Palu, Semarang ya Semarang. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Kita hidupi sekarang ini, ngelihat ke depan. Dari Santo Paulus, itu namanya orang move on. Itu namanya orang bangkit. Jadi bangkit berarti Anda mampu bergerak maju, sadar bahwa kita juga punya masa lalu, punya apa yang di belakang, tetapi yang kita tuju adalah yang di depan. Untuk memperoleh panggilan surgawi dalam Kristus. Santo Yohanes Paulus kedua punya ungkapan menarik. Dendam itu untung jangka pendek, tapi rugi besar jangka panjang. Pengampunan itu mungkin rugi jangka pendek, tapi ada untung besar jangka panjang. Anda memilih yang mana? Anda memilih yang mana? Hari ini kita diajak untuk belajar dan diingatkan bahwa belas kasih adalah jalan yang menyatukan Tuhan dan manusia, yang membuka hati pada harapan akan kasih yang abadi. Dan Tuhan, seandainya Anda semua sudah orang sangat-sangat baik, Tuhan butuhkan orang-orang yang menjadi tanda dan pembawa belas kasih Tuhan zaman ini. Dan semoga kita diperbarui oleh belas kasih Allah. Dan mari kita menjadi pelaku-pelaku belas kasih. Saluran yang dengannya Allah dapat mengairi bumi. Melindungi semua ciptaan. Membuat keadilan dan damai bermekaran. Sehingga ada harapan baru. Ini tadi digambarkan tadi dalam bacaan yang pertama. Aku sudah melakukan sesuatu yang baru. Tidakkah kalian menyadarinya? Semoga kita sungguh hidup dalam semangat cakrawala baru, yaitu kemurahan belas kasih Allah yang dilimpahkan pada kita semua, agar pada gilirannya kita juga mampu berbelas kasih, murah hati kepada sesama. Semoga kita tidak hanya manusiawi, tapi kita semakin ilahi. To err is human, to forgive is divine. Kita adalah anak-anak Allah. Dan salah satu indikator penting, apakah kita sudah menjadi manusia-manusia ilahi, menjadi manusia-manusia yang hidup dalam roh Tuhan, manusia-manusia yang semakin dihidupi oleh semangat Kristus adalah pengampunan. Itulah salah satu indikator penting. Apakah kita semakin bertumbuh, tidak hanya manusiawi, kodrati,
tapi semakin ilahi, semakin menjadi manusia surgawi seperti yang dirindukan oleh Santo Paulus tadi.